Oke, Bapak Ibu, selamat sore. Kalau di Bali ini sudah sore ya. Bertemu kembali dengan saya. Eh, sudah lama barangkali nggak kita eh, sharing kembali ya tentang penyakit yang berhubungan dengan eh, penyakit-penyakit degeneratif ya, di mana produk kita ini nanti fungsinya ada di sana. Ya. Saat ini saya akan membawakan satu materi yang kira-kira buat member yang Bapak Ibu yang ada di ikut Zoom atau di Facebook ini juga pernah mengalami penyakit yang seperti ini, sehingga ingin lebih tahu lebih detail bagaimana sih sebenarnya penyakit stroke ini ya, dan cara menanganinya ya, baik secara medis maupun secara alternatif. Baik, slide berikutnya Pak Angga. Ya, Bapak Ibu, ini kumpulan beberapa testimoni ya yang disampaikan oleh beberapa pasien ya, beberapa member yang mengalami sakit. Nah, kita lihat bahwa penyakit stroke itu menduduki urutan yang kedua ya di antara sekian banyak yang disampaikan testimoni. Ini artinya apa? Bahwa penyakit stroke ini menduduki banyak diderita oleh orang-orang yang ada di Indonesia, dan belakangan ini semakin banyak anak-anak muda atau umur-umur yang lebih muda itu mengalami stroke. Ya, kita tahu bahwa penyakit stroke ini adalah penyakit degeneratif, artinya usia pasien itu pada umumnya sudah usia yang lebih lanjut. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, kenapa di usia lanjut? Ya kembali lagi oleh karena proses degeneratif namanya. Ya, jadi salah satu penyakit yang terbanyak yang sekarang ini terjadi di Indonesia atau dialami oleh penduduk Indonesia adalah penyakit stroke. Ya. Next. Nah, penyakit stroke itu apa sih sebenarnya ya? Barangkali Bapak Ibu juga sudah mengenal ya. Jadi saya hanya mengulang saja, penyakit stroke itu adalah kerusakan otak ya, ataukah sel otak. Ini akibat dari gangguan suplai darah ya. Nah, ini yang harus kita pegang ya, bahwa terjadi kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Nah, gangguan suplai darah itu ada dua ya. Yang pertama oleh karena penyumbatan ya, ataukah tersumbat sehingga aliran darah yang menuju ke otak itu mengalami penurunan ataukah terhenti sama sekali. Nah, yang kedua itu bisa karena pecahnya pembuluh darah ya, pecahnya pembuluh darah di daerah otak. Jadi aliran darah yang menurun ya mengakibatkan dia menekan sel-sel otak. Ya, jadi darah yang sudah keluar dari pembuluh darah itu menggenangi area di sekitaran otak, dan itulah yang menekan area dari otak. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan di daerah otak ya. Nanti saya akan lebih jelaskan kenapa terjadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa stroke itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah stroke hemoragik yang kita kenal sebagai stroke karena perdarahan. Yang kedua stroke non hemoragik ya. Nah, jadi ada dua penyebab dari stroke ini, ada stroke karena perdarahan ya, pecahnya pembuluh darah, dan yang kedua adalah stroke karena penyumbatan yang kita kenal sebagai stroke non hemoragik. Next. Sebentar ya dok, saya gedein slide-nya Ya, dulu. mungkin dibesarin sedikit Pak. Ya. Ya. Oke. Oke, sebentar. Yang ketiga Pak. Ya. Oke.
Nah, ini gede ya, Dok? Ya, lebih besar lagi. Oke, sip. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa nah ini penampilan pasien yang terkena stroke jadi seperti ini. Jadi gambaran umumnya itu adalah ada suatu kelemahan di salah satu bagian tubuh kita, ya. Kalau seandainya stroke-nya terjadi di otak bagian kanan, maka daerah yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan itu adalah di daerah bagian kiri, ya. Karena saraf kita yang mempersarafi organ kita ke bawah itu dari otak itu mengalami persilangan, ya. Jadi otak yang di bagian kiri akan mempersarafi bagian kanan, yang di otak bagian kanan mempersarafi di bagian kiri. Jadi kalau yang mengalami masalah di bagian otak bagian kiri, maka yang bagian kanan yang mengalami masalah. Ya, kita lihat di gambar, ya, bibirnya mencong, ya, kemudian otot di pipi tidak bisa digerakkan, kadang lidahnya juga pelo, nggak bisa berbicara, dan sebagainya. Ya. Next. Ya, ini ada beberapa gejala dari stroke, ya. Jadi sebelum stroke itu terjadi, gitu, ya. Ataukah stroke itu sudah terjadi? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, ya, senyumnya tidak simetris, ataukah pada waktu berbicara dia tidak bisa mukanya tidak simetris lagi, ya. Kemudian gerak sebagian tubuh itu mulai melemah, bicaranya juga tidak jelas ataukah pelo, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke, ya. Jadi yang pertama yang tidak bisa diubah, ya. Jadi yang misalnya usia, ya, jenis kelamin, ras tertentu, ya. Kemudian yang juga adalah masalah faktor genetik. Ini yang hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Tapi yang kedua, ini adalah hal-hal yang masih kita bisa ubah, ya. Jadi faktor risiko yang bisa kita hindari, ya. Pertama adalah penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, ya, obesitas, ya. Kemudian ya, penyakit-penyakit kolesterol dan sebagainya, kebiasaan merokok, lifestyle kita. Nah, itu sesuatu yang memang kita bisa tekan, kita bisa hindari sebelum stroke itu bisa terjadi, gitu. Ya. Oke, lanjut, Pak. Ya, sekali lagi saya sampaikan, penyakit stroke ini adalah penyakit yang tergolong penyakit kardiovaskuler, ya, karena sumbernya itu ada di pembuluh darah, ya, sumbernya itu di pembuluh darah. Nah, tadi saya sampaikan faktor-faktor pemicunya tadi ada masalah yang tidak bisa kita hindari, itulah usia, kemudian jenis kelamin pria dan wanita. Saya ingin memberikan satu pembanding saja jenis kelamin pria dan wanita, di mana kalau wanita yang merokok, ya, wanita yang merokok itu predisposisinya lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang merokok untuk kejadian penyakit-penyakit kardiovaskuler. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan bagi para wanita, ya. Kemudian hipertensi, kolesterol, obesitas, ya, dan diabetes itu pada umumnya hampir sama, ya, menjadi predisposisi penyakit-penyakit kardiovaskuler. Pak Ibu, inilah yang hal-hal yang harusnya kita bisa cegah, ya, bagi para wanita atau para pria yang saat ini melakukan satu kehidupan yang tidak bagus, atau lifestyle yang tidak bagus. Itu mari kita cegah, mari kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, ya. Kalau misalnya mereka kita ketahui mereka merokok ataukah mereka memiliki penyakit hipertensi, hiperkolesterol, ayo kita obati, ayo kita cegah supaya itu tidak menjadi ke arah yang komplikasi. Dalam hal ini adalah memicu timbulnya stroke. Ya. Next, Pak. Nah, ini sebenarnya lagi, ya. Khusus untuk hipertensi, ini yang memicu terjadinya stroke hemoragik, ya. Jadi hemoragik itu sebagian besar pemicunya itu adalah karena tekanan, ya, dalam pembuluh darah yang besar.
Ya, di samping memang ada faktor-faktor yang lain. Jadi hipertensi ini memegang peranan penting ya untuk memicu timbulnya stroke. Ya, ya next Pak. Ya, tadi saya sudah jelaskan pada Bapak Ibu kita mengenal dua jenis stroke ya, ada stroke hemoragik dan stroke non hemoragik ya. Jadi kita akan mengawalinya pembahasan tentang stroke hemoragik. Nah, ini stroke hemoragik ini adalah salah satu pembuluh darah arteri ya yang ada pada bagian otaknya itu pecah. Ya. Jadi pembuluh darah kita ada arteri dan vena ya yang memperdarahi ataukah yang memberikan asupan darah kepada sel otak kita melalui arteri. Nah, inilah yang salah satunya mengalami perdarahan ya. Nah, perdarahan ini menyebabkan tergenangnya ataukah darah yang keluar dari pembuluh darah ini ada di area sekitar organ ataukah pecahnya pembuluh darah itu. Nah, inilah yang dalam kondisi perdarahannya sangat berat ataukah luka dari pembuluh darah tersebut besar, inilah yang menyebabkan aliran darah itu bisa sedikit menuju target organ ataukah bisa terhenti sama sekali. Ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah pasokan oksigen ataukah nutrisi itu bisa sangat terbatas, kecil sekali, ataukah terhenti sama sekali. Inilah yang menyebabkan sel otak itu mengalami kematian dan fungsi otaknya juga akhirnya terganggu. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu, akibat dari perdarahan yang terjadi dalam pembuluh darah itu menyebabkan aliran darah yang harusnya penuh mengaliri ataukah menjadi target organnya satu sel di dalam otak tersebut itu menjadi berkurang ya, jadi berkurang karena di tengah jalan dia menetes lah ataukah dia ada luka dalam pembuluh darahnya sehingga dia keluar dari aliran pembuluh darah. Itulah yang menyebabkan asupan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah tersebut atau yang dibawa oleh darah tersebut tidak sampai ataukah berkurang menuju ke target dari sel organ otak. Ya, oke, next Pak. Nah ini saya memberikan gambaran seperti itu ya, kita lihat di kaca pembesar. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan kalau pembuluh darahnya pecah, jadi aliran darah itu pasti akan keluar ya menuju pembuluh darah yang robek itu. Bisa kita bayangkan kalau robekannya terlalu besar, jadi volume darah yang keluar pun itu pasti akan banyak. Dan inilah yang salah satu mengakibatkan komplikasi ya, yaitu menekan daerah jaringan daripada darah yang tergenang tersebut. Dan yang kedua, organ yang harusnya mendapatkan aliran darah yang di ujungnya, ya, yang di ujung dari pembuluh darah tersebut, itu pun juga mengalami kematian oleh karena dia tidak mendapatkan asupan darah yang adekuat. Gitu. Ya. Next, Pak. Nah, bagaimana gejala dari stroke hemoragik? Pada umumnya sangat bervariasi ya dari masing-masing pasien. Yang pertama dipengaruhi oleh besarnya jaringan yang mengalami gangguan. Ya. Yang kedua itu tingkat keparahan ataukah perdarahan. Yang ketiga adalah lokasi daerah yang terganggu. Ya. Jadi daerah ataukah jaringan yang mengalami gangguan itu semakin besar daerahnya, itu pasti akan mengalami masalah yang lebih serius. Ya. Demikian juga kalau jumlah perdarahan yang keluar dari pembuluh darah tersebut juga sangat besar volumenya, itu pun juga akan banyak memberikan penekanan pada jaringan otak yang sehat, ya, yang berada di bawahnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lokasi daerah yang terganggu. Jadi kalau misalnya daerah otak yang menjadi pusat pernapasan yang terganggu, tentu fungsi otak dalam hal ini untuk pernapasan dia pasti akan lebih berat di organ pernapasannya. Demikian juga di pusat-pusat suhu misalnya yang mengatur tentang suhu, dia suhunya pasti akan tinggi. Makanya kenapa banyak pasien yang stroke hemoragik itu mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Itu kalau
tempat ataukah lokasi perdarahannya itu daerah tempat pengatur suhu dan lain sebagainya. Ya. Nah, gejala-gejala yang biasa muncul itu adalah sakit kepala, ya, mual, muntah, kesadaran sangat menurun kalau pasien seperti ini. Bisa juga disertai kejang ya kalau seandainya memang mengenai pusat keseimbangan ini, ya. Dan pada akhirnya memang gejala umum yang dari stroke tersebut adalah tubuh salah satu bagian sisi itu akan mengalami kelemahan. Dan bila mana yang terganggu itu adalah pusat bicara, ya, jadi pada pasien tersebut juga mengalami gangguan bicara. Inilah gejala-gejala umum ya yang bisa terjadi. Sekali lagi ini sangat bervariasi dari masing-masing pasien. Next, Pak. Nah, apa penyebab dari stroke hemoragik? Ya, tadi adalah adanya pecahnya pembuluh darah. Ya, pecahnya pembuluh darah ini bisa memang diakibatkan oleh karena cedera, ya, pada daerah kepala. Jadi karena benturan ataukah oleh karena kecelakaan, ya, terjadi pecah pembuluh darah, itu pun juga bisa menyebabkan stroke, ya, oleh karena darah banyak yang keluar. Kemudian tekanan darah yang tinggi, ini juga sudah kita bicarakan tadi. Kemudian aneurisma otak, itu pecahnya pelebaran pembuluh darah di otak, ya, karena terlalu tipis sehingga mengakibatkan tekanan yang sedikit saja itu langsung dia pecah, ya. Kemudian ada juga kondisi pembuluh darah yang memang sudah tidak normal, jadi dialami pada saat sejak lahir. Nah, penyebab yang lain adalah kelainan darah, kemudian tumor pada otak, ya, ini juga mempengaruhi kualitas dari pembuluh darah. Dan pada pasien-pasien yang mempergunakan obat anti pembekuan, ya. Jadi hati-hati pada pasien-pasien yang mempergunakan obat anti pembekuan, biasanya ini pada penyakit-penyakit jantung, ya, atau penyakit kekentalan pada darah, dalam pemberian yang lama itu bisa juga mempengaruhi. Ya. Oke, next, Pak. Nah, bagaimana caranya kita mendiagnosa, ya, stroke hemoragik? Jadi oleh dokter itu pasti akan ditanyakan bagaimana riwayat penyakit dari pasien, ya, pasti akan ditanya anamnesisnya, ya, ditanya bagaimana kapan terjadinya, ya, onsetnya kapan, kemudian gimana gejala-gejalanya. Nah, ini dihubungkan nanti dengan gejala-gejala yang timbul, ya, saat terjadinya stroke. Nah, dari anamnesis tersebut dan pemeriksaan fisiknya itu akan ditunjang oleh dengan pemeriksaan yang lebih canggih, ya, misalnya dengan CT scan, ya, atau MRI, atau juga bisa dilakukan dengan angiografi. Nah, bila mana di satu pusat pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang ini tidak ada, ya mungkin pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium itu mungkin masih bisa untuk kita tegakkan diagnosisnya, ya. Jadi kita tidak memaksakan ataukah kita tidak harus mempergunakan CT scan ataukah pemeriksaan canggih ini untuk melakukan penentuan diagnosa dari stroke hemoragik. Ya. Next, Pak. Nah, pengobatan ini kita berbicara medis, ya. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan secara awam saja bahwa untuk pengobatan stroke hemoragik ini berdasarkan tingkat dari keparahan, kemudian penyebabnya apa, lokasi perdarahannya di mana tujuannya itu adalah mengendalikan perdarahan, ya, dan mencegah komplikasi secepat mungkin. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari pengobatan untuk stroke hemoragik ini adalah mengendalikan perdarahan. Jadi perdarahan yang sudah muncul itu tidak terus-terusnya akan mengalami perdarahan. Dan kalau perdarahan tersebut sudah dikendalikan, ya kita mau mencegah komplikasi, ya. Jadi kerusakan otak yang lebih luas lagi itu yang ingin dicegah oleh dokter. Yang kedua, tindakannya itu ada dua, jadi operatif dan non operatif, ya. Jadi kalau operatif ini biasanya dia memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Jadi pasien tersebut dilakukan operasi, ya. Jadi tujuannya itu adalah memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Itu apakah dengan cara menjahitnya, ya,
tempat dari luka pembuluh darah tersebut, kemudian menghentikan perdarahannya, dan selanjutnya adalah mengeluarkan darah yang sudah keluar. Jadi agar tekanan dalam otak tersebut kembali normal, begitu maksudnya. Dan tindakan yang kedua itu adalah tindakan non operatif. Ya. Jadi pemberian obat untuk mengurangi tekanan intrakranial. Ya. Ini kemudian karena pasien merasakan sakit sekali, jadi diberikan obat penghilang rasa sakit. Ya. Kemudian obat pencahar. Ini kenapa diberikan obat pencahar? Jadi agar pasien tidak mengedan ya pada saat buang air besar. Nah, tujuan-tujuan ini adalah sekali lagi untuk menghindari timbulnya perdarahan ulang. Ya. Nah, kemudian bila mana diketahui bahwa pasien ini mengkonsumsi obat pengencer darah, obat tersebut harus dihentikan pemberiannya. Jadi obat pengencer darah itu harus dihentikan. Kemudian bila mana diketahui dalam pemeriksaan laboratorium itu terjadi pengurangan faktor pembekuan darah, ini bisa diberikan obat-obatan untuk pembekuan darah, ataukah bila mana trombosit diketahui kurang, itu bisa dilakukan transfusi trombosit, karena kita tahu trombosit ini adalah untuk pembekuan darah. Gitu. Ya. Oke, next. Nah, bila mana kondisi akut dari pasien stroke hemoragik ini sudah terlewati, artinya fase kritisnya itu terlewati, ini akan masuk ke tingkat fase pemulihan. Ya. Fase pemulihan ini, pemulihan ini bisa cepat dan lambat. Ini memang tergantung dari tingkat keparahan kerusakan jaringan yang dialami oleh pasien tersebut. Ya, jadi boleh dibilang sebagai tingkat keparahan stroke-nya seperti apa. Kemudian ada apakah tidak penyakit-penyakit komorbid ataukah penyakit penyerta yang dimiliki oleh pasien ini. Contoh ada hipertensi, ya, ada diabetes, ada kolesterol dan sebagainya. Ini tentu dengan adanya penyakit komorbid itu pasti akan memperlama ya untuk pemulihannya. Nah, dalam masa pemulihan ini itu oleh dokter spesialis saraf itu akan dilakukan terapi fisik, ya, terapi fisik. Nah, kapan mulainya? Itu biasanya fase akut itu sudah terlewati. Jadi bisa terapi fisik ataukah kita kenal sebagai fisioterapi. Dan bila mana ada gangguan pada gangguan bicara, itu bisa akan diberikan terapi bicara, ya. Nah, psikoterapi juga sangat penting, ya. Karena apa? Pada umumnya pasien dengan kondisi begini itu ada fase denial. Jadi tidak mengakui bahwa dirinya itu terkena stroke. Inilah fase emosional yang tinggi, ya, mengakibatkan emosinya jadinya masih meledak-meledak, ya, dan tidak bisa menerima sakitnya seperti ini. Jadi ini juga perlu nanti ada pemberian terapi psikoterapi. Nah, terapi fisik yang dijalankan ini fungsinya adalah membantu memulihkan fungsi jaringan yang mengalami kerusakan, ya. Jadi membantu memulihkan fungsi jaringan yang mengalami kerusakan. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama? Nah, inilah yang seringkali sulit untuk diterima oleh pasien. Jadi karena merasa sekian lama dilakukan pemulihan, diperiksa, apakah dibawa untuk fisioterapi, pergi ke dokter rehab medik, tetap perkembangannya seperti itu. Nah, inilah kondisi-kondisi yang seperti ini yang sulit kadang diterima oleh pasien-pasien. Nah, makanya banyak di antara mereka yang mencari suatu alternatif terapi. Ada nggak terapi yang lain, baik itu herbal, baik itu akupuntur dan sebagainya yang bisa menginginkan pemulihan dari stroke-nya ini bisa lebih cepat gitu. Jadi itu menurut saya adalah sah-sah saja untuk dijalankan gitu, ya. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, itu tadi kita membicarakan tentang stroke hemoragik, ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang stroke ischemic atau stroke non hemoragik, ya, stroke non hemoragik. Jadi stroke non hemoragik seperti gambar yang dilingkari itu, ya, coba bisa Bapak Ibu perhatikan akibat dari penumpukan plak, ya, penumpukan komponen-komponen lemak di sana, trombosit di sana, ya.
itu mengakibatkan adanya potensi pengurangan aliran darah, ataukah bisa juga tersumbatnya aliran darah baik itu parsial maupun total ya, yang menuju ke target organ. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaannya antara stroke hemoragik dengan stroke non hemoragik. Jadi kalau stroke ischemic ini bukan oleh karena perdarahan, tapi oleh karena berkurangnya aliran darah menuju target organnya, ya, menuju target organnya. Apakah oleh karena tersumbatnya sebagian ataukah total, gitu, ya. Oke, next Pak. Ya, ini. Jadi stroke non hemoragik itu kita sebut sebagai SNH ya, itu bisa disebut sebagai stroke infark ataukah stroke ischemic. Nah, ini jenis stroke yang kejadiannya paling besar ya, 80% di seluruh dunia. Ya, barangkali juga di Indonesia akan seperti itu. Ya, jadi timbul karena adanya sumbatan aliran darah di otak. Ini sangat membutuhkan penanganan yang cepat ya, karena kalau terlalu lama sumbatannya menuju darah di otak tersebut, maka jaringan otak yang mengalami masalah kematian itu kan semakin luas. Ini juga sangat berbahaya nantinya ya, nanti untuk pemulihan. Ya, next Pak. Ya, ini saya kasih gambaran ulang lagi ya. Secara normal itu kita lihat paling bawah, gambar yang paling bawah itu normal dari arteri karotis ya. Jadi arteri karotis itu arteri yang membawa darah menuju ke otak ya, yang ada di samping kiri kanan dari leher kita. Nah, itu kalau misalnya ada satu penyakit ya, satu penyakit di arteri, misalnya ada tumor di sana, itu juga bisa menyebabkan gangguan aliran darah yang menuju ke otak ya. Jadi bisa juga oleh karena ada trombus ya, oleh karena ada penyumbatan, ada emboli juga, emboli ya, yang dari jantung atau dari paru-paru, itu juga bisa menyumbat aliran darah yang mengakibatkan darah tidak bisa sampai di target organ di otak ya. Ini juga termasuk dari stroke ischemic ya. Next Pak. Nah, penyebabnya apa dari stroke non hemoragik ini? Yang pertama, bisa saja gumpalan darah yang menyumbat tersebut itu memang terbentuk di pembuluh darah di otak ya. Jadi penyebabnya memang pembuluh darah yang memperdarahi di otak itu memang mengalami penyumbatan di darah tersebut ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, gumpalan darah yang menutupi pembuluh darah di otak tersebut itu bukan berasal dari pembuluh darah di otak. Jadi bisa penyumpatannya itu dari daerah organ yang lain. Misalnya yang paling sering ini adalah di jantung dan paru-paru ya. Ini. Nah, yang ketiga yang seperti saya sampaikan itu oleh karena penekanan pembuluh darah oleh tumor ya. Jadi tumor, baik itu tumor di pembuluh darah maupun di luar dari pembuluh darah, itu bisa menekan jaringan pembuluh darah. Kalau penekanannya ini semakin besar, semakin kuat, maka itu bisa juga mengakibatkan aliran darah yang menuju ke otak tersebut juga akan berkurang. Ini juga bisa menyebabkan stroke gitu. Nah, pada pasien-pasien yang menjalani operasi di daerah leher ya, misalnya pada operasi dicurigai adanya pembesaran kelenjar getah bening di daerah leher, ataukah pembesaran getah bening oleh karena TBC ya, itu seringkali ini masalah keterampilan, masalah keahlian dari dokter ya. Pada umumnya karena ketidakhati-hatian ya, bila mana pada waktu terjadi perdarahan yang agak besar begitu, kadang operator atau dokter spesialis melakukan satu kealfaan ya, tindakan medis yang alfa dengan tidak hati-hati, kemudian dia secara tidak sengaja itu mengikat pembuluh darah yang memperdarahi ke daerah otak. Ini juga pernah terjadi ya, pernah terjadi di beberapa tempat ya. Ini yang sangat kita hindari supaya jangan terjadi, oleh karena kelalaian tersebut mengakibatkan pasien menerima penyakit tambahan ya, dalam hal ini adalah kena stroke gitu ya. Oke, next Pak. Nah, Bapak Ibu, hubungannya dengan stroke non hemoragik seperti tadi saya bilang, inilah bahayanya penumpukan plak ya pada pembuluh darah. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, aliran
darah itu bisa berkurang oleh karena penumpukan dari plak-plak ya yang warna coklat itu ya, bisa Bapak Ibu bayangkan yang tadinya pembuluh darahnya halus ya, di masa-masa muda kita kan pembuluh darah kita masih halus ya. Kemudian akibat dari penuaan ya, kemudian ditambah dengan lifestyle kita ya yang tidak bagus, konsumsi makanan, minuman, alkohol, rokok dan sebagainya, itu mengakibatkan potensi terjadinya plak ya. Ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu ya. Next, Pak. Nah, apa predisposisi ya? Namanya predisposisi itu faktor risiko yang bisa memicu timbulnya stroke non hemoragik. Yang pertama overweight, jadi kegemukan ya. Bukan berarti semua orang gemuk itu akan terkena stroke, bukan ya. Tetapi inilah faktor risikonya. Jadi kita harus bisa mengendalikan berat badan ya. Kalau terlalu gemuk mungkin kita bisa turunkan ya pelan-pelan. Kemudian pada orang-orang yang jarang berolahraga itu jelas ya. Kalau jarang berolahraga pasti fisiknya ataukah organnya jarang dipakai, pembuluh darah juga, aliran darahnya juga menjadi tidak bagus juga ya, tidak lancar dan sebagainya. Ya, perokok berat itu pasti ya sangat mempermudah ada resiko ya, kemudian minum alkohol ya, pada pemakai obat narkoba, penyakit-penyakit tertentu ya, diabetes, hiperkolesterol ya, aliran dari irama jantung, dan ini ya masalah riwayat stroke dalam keluarga. Jadi kalau kita memiliki riwayat stroke di dalam keluarga, kita artinya genetiknya kita sudah ada ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki potensi seperti itu yang harusnya dikenali kita dari awal, bahwa kita memang harus menjaga faktor dalam dan luar kita, atau faktor lingkungan kita itu yang harusnya tidak memicu munculnya genetik supaya kita tidak memiliki ataukah terkena stroke ya dalam kehidupan kita ke depan itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang memang kita harus ketahui ya Bapak Ibu, hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari genetik ini, tetapi ada faktor yang masih bisa kita hindari. Ya. Next, Pak. Ya. Pada umumnya gejala dari stroke non hemoragik itu hampir sama ya, hampir sama dengan stroke hemoragik seperti tadi saya sampaikan ya. Cuman dari sisi kesadaran pasien pada umumnya ini sedikit lebih bagus ya, sedikit lebih bagus karena tidak disertai dengan peningkatan tekanan intrakranial yang terlalu tinggi. Yaitu kalau stroke hemoragik itu biasanya pasien selalu sebagian besar tidak sadar ya, tergantung juga dari besar perdarahan yang muncul ya. Kemudian yang pasti terjadi kelemahan pada salah satu bagian tubuh ya, itu gejala khasnya ya. Kemudian sulit berbicara juga, ini tergantung dari area yang terkena, sulit menelan juga tergantung dari area yang terkena ya. Pusing dan sakit kepala juga menjadi karena ada peningkatan tekanan intrakranial dan kehilangan keseimbangan ataukah sulit berjalan. Nah, ini kalau seandainya fase pemulihan itu sudah akan dilakukan ya. Ini gejala-gejala dari stroke non hemoragik. Oke, next Pak. Nah, bagaimana penanganannya ya? Nah, ini penanganannya akan sedikit berbeda dalam hal masalah pemberian obat-obatan ya. Kalau tadi masalah hemoragik itu pasti obat pengencer darahnya itu pasti tidak akan diberikan. Nah, kalau yang stroke non hemoragik justru pengencer darahnya yang harus diberikan gitu ya, agar apa? Penyumbatannya itu bisa rilis ya. Jadi pemberian obat-obatan yang melarutkan, yang bisa melarutkan ataukah menghancurkan sumbatan, nah ini yang diberikan. Tapi saya bilang hati-hati ya, hati-hati. Dosis kelebihan pemberian obat-obatan ini juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Ya. Kemudian pemberian obat pengencer darah. Ya, ini kegunaannya adalah untuk mencegah terbentuknya sumbatan yang baru. Ya. Bisa juga akibat dari penyumbatan tersebut itu dipasang ring ya dalam pembuluh darah otak.
ya itu juga bisa dilakukan. Kemudian bila mana memungkinkan itu pasien bisa dilakukan operasi ya, untuk pembuangan sumbatan ya. Itu juga ada beberapa center yang bisa melakukan ini. Nah, sama dengan stroke hemoragik dalam fase pemulihan ya, fase pemulihan bahwa pasien-pasien dengan stroke non hemoragik juga dilakukan terapi fisik ya, salah satunya adalah fisioterapi, yaitu penanganan lanjutan ya bila mana kondisi pasien sudah mulai stabil dan mengalami perbaikan ya. Jadi ini penanganannya ada yang sama, penanganan stroke hemoragik maupun non hemoragik, tapi dalam terapi obat-obatannya itu akan berbeda jauh ya. Oke, next Pak. Nah ini untuk khusus sudah saya bicarakan tentang terapi fisiknya, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kekuatan anggota gerak tubuh. Nah, ini perlu latihan yang sering, rutin, ya, kemudian tenaga yang profesional, peralatan yang menunjang. Ini juga hal-hal yang memang harus kita dukung ya buat pasien-pasien yang mengalami pemulihan. Jadi kegunaannya itulah meningkatkan kekuatan anggota gerak tubuh, ya. Yang kedua, memperbaiki postur tubuh. Ya, tentu kalau anggota bagian tubuh yang berbeda itu mengalami kelemahan, pasti kekuatannya tidak bagus sehingga postur tubuhnya pun tidak tegap seperti orang normal. Itu yang kita mau jaga. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan tubuh ya pada saat bergerak. Jadi tentu memang kekuatan kaki yang menopang tubuh kita itu karena lemah ya pasti akan mengalami ketidakseimbangan. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bahwa fisioterapi itu adalah merangsang sel otak ya yang masih hidup dan untuk lebih bisa berfungsi kembali. Ya, saya banyak diskusi dengan dokter-dokter spesialis saraf ya bahwa pasien stroke itu harus fisioterapi. Ya, apakah fisioterapinya di tempat tempat latihan di fisioterapi khusus ya khusus stroke itu dipersilakan ya ataukah bila mana memang memungkinkan dilakukan latihan di rumah itu lengkap dengan alat-alat fisioterapinya juga dipersilakan. Tapi intinya adalah bahwa bagian tubuh yang mengalami kelemahan itu harus dilatih, terus dilatih, dan inilah yang merangsang sel-sel otak ya itu akan meningkatkan kemampuannya untuk memperkuat dari anggota gerak tubuh kita yang lemah tersebut. Ya ini yang sempat saya diskusikan dengan dokter spesialis penyakit, dokter spesialis saraf. Ya, terapi bicara juga harus tetap dilakukan. Ya, ini supaya pasien yang mengalami gangguan bicara itu bisa pulih ya secara bertahap. Oke, next Pak. Nah, bagaimana pencegahan stroke dan stroke hemoragik maupun stroke non hemoragik? Yang pertama adalah kendalikan faktor risiko. Ya, kendalikan faktor risiko. Tadi saya sudah jelaskan tentang faktor risiko seperti apa. Kemudian, ayo kita benahi kehidupan kita sehari-hari, ya, makan makanan yang bagus, yang sehat, ya, kemudian istirahat yang cukup, berolahraga, ya, kendalikan emosi dan sebagainya. Kemudian cegah ataukah obati penyakit-penyakit yang menjadi faktor risiko. Jadi jangan kita merasa senang dengan penyakit hipertensi, jangan merasa senang kita memiliki banyak gula dalam tubuh ya. Jadi ayo kita obati, ayo kita cegah ya bila mana kita memang punya potensi ke penyakit-penyakit tersebut. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Next Pak. Nah, pemulihan stroke itu seperti tadi saya sampaikan bahwa obat-obatan itu pasti akan diberikan ya. Apalagi pasien tersebut memiliki penyakit penyerta ya, hipertensi, kolesterol, diabetes, itu pasti akan diberikan obat-obatan yang lama. Itu juga untuk mencegah. Di samping memang obat-obatan yang ada indikasinya untuk perbaikan dari pembuluh darah tersebut. Ya. Kemudian ada fisioterapi dan terapi fisik lainnya. Ini untuk pemulihan stroke. Lanjut Pak. Nah, bayangkan Bapak Ibu, pasien stroke itu akan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Ya, saya pada umumnya melihat pasien stroke itu akan minum dalam setiap hari itu antara 3 sampai 6, mungkin bisa sampai 10 macam obat yang dikonsumsi setiap hari. Ya bisa dibayangkan bagaimana stresnya melihat banyaknya obat yang diminum. Ya.
Belum lagi obat-obatan tersebut akan juga mempengaruhi fisik organ kita, ya, obat-obatan kimia dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ada semacam psikologi dari pasien tersebut, ya. Memang mereka ada semacam pada saat mereka melakukan latihan fisik, ya, berjalan, ada ketidakmampuan berjalan tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya, itu fase-fase yang sangat sulit untuk bisa diterima oleh pasien, ya. Jadi inilah yang saya katakan terapi dari stroke itu bisa dengan obat-obatan dan dengan melakukan latihan fisik, ya. Next, Pak. Ya. Nah, bagaimana peranannya produk AFC kita, ya, dalam masalah pencegahan stroke maupun dan pasca stroke? Apakah ada fungsinya tidak? Nah, kan itu pertanyaannya, karena kita kan sekarang sudah mulai masuk nih. Penyakit stroke kita sudah bicarakan bagaimana terjadinya, gejalanya seperti apa, terapi dokternya seperti apa, penanganan oleh dokter seperti apa. Tapi sekarang kan kita berbicara tentang produknya kita, di mana fungsinya produk kita terhadap pencegahan stroke, ataukah bila mana stroke itu sudah terjadi dan pasien sudah mengalami masa pemulihan, apakah bisa nggak produk AFC ini bisa berfungsi? Ya, oke. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, saya ambil gambar ya dari beberapa testimoni ya pasien-pasien yang sebelumnya memang sudah mengkonsumsi SOP ya. Ini gambar yang mohon maaf mungkin Bapak yang ada di gambar ini saya ambil gambarnya. Bisa dibayangkan, bisa kita lihat ya, stroke pertama kali tahun 2016, stroke yang kedua tahun 2018 ya. Kemudian beliaunya mengkonsumsi SOP 100 pada waktu itu ya. Pada akhirnya Mei 2018 beliau bisa berjalan, bahkan bisa berlari ya. Ya, walaupun kondisi fisiknya masih belum terlalu sempurna, tapi buat beliaunya itu suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Yang tadinya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan, semuanya masih dibantu oleh keluarga, sekarang sudah bisa beraktivitas. Itu suatu hal yang luar biasa. Next, Pak. Ya, satu lagi. Ini mohon maaf, Bapak. Saya ambil gambarnya dari pasien yang mengalami obesitas, saya bilang ya. Stroke pertama bulan April 2017 ya, mengalami kelumpuhan di bagian kiri. Beliau konsumsi SOP 100 ya, sampai akhirnya mengatakan, wow, saya sudah bisa ngangkat tangan kiri saya. Itu satu hal yang sangat beliau syukuri gitu. Yang tadinya tangan masih menggelantung ya, seperti gambar yang di tengah-tengah itu. Nah, sekarang beliau sudah mengatakan, oh, tangan saya sudah bisa sampai ke muka saya itu. Ya paling tidak itu yang beliau sudah dapatkan ya. Next. Nah, kenapa itu bisa sampai terjadi? Kenapa hal-hal yang tadinya lumpuh ya di bagian tubuh sekarang bisa jalan, bisa berlari, ya bisa ngangkat tangan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini ya. Nah, sekarang kita ada pada SOP Subarasi ya. Jadi Bapak Ibu yang baru mengenal ataukah yang baru bergabung di Zoom ini mungkin ya, bahwa Subarasi ini pengembangan produk dari SOP 100 ya. Pengembangan produk dari SOP 100 di mana kandungan dari marine placentanya itu ditambahkan 50%. Ya, jadi ditambahkan 50% jadi 1,5 kalinya dari SOP 100 ya. Kemudian yang membanggakan lagi bahwa Subarasi ini ditambahkan sarden peptide dan fruit flow peptide. Jadi sarden peptide ini dari ototnya sarden ya. Kemudian fruit flow peptide ini adalah selaput dari biji tomat ya. Itu yang mengandung 30 elemen yang dapat memiliki fungsi untuk anti agregasi dari trombosit. Nah, inilah kandungan yang ada pada Subarasi sekarang ini ditambah dengan kandungan lain dari SOP 100 ya. Kita kenal ada berbagai macam lagi kandungan. Inilah yang sekarang komposisinya ada dan ini yang kita konsumsi ya untuk kesehatan kita. Next. Nah, bagaimana SOP 100 atau SOP Subarasi ini dalam pencegahan dan pemulihan stroke? Ya, kembali lagi Bapak Ibu, stroke itu oleh karena masalah pada vaskuler, ya, pada pembuluh darah. Ya, pencegahannya dalam konsep begini ya. Usia
perjalanan usia kita menjadi lebih tua, tentu dalam kehidupan kita konsumsi makanan minuman, kemudian lifestyle kita yang lain, itu pasti akan mempengaruhi kondisi pembuluh darah kita. Ya, ada kerusakan pembuluh darah, ada kematian sel-sel pembuluh darah kita. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsinya pada saat ini, ya, ataukah jauh 1,5 tahun yang lalu kita sudah mulai mengkonsumsi, kita yakin bahwa sel yang ada dalam pembuluh darah kita, ada dalam jantung kita, ya, sel di otak kita, itu pasti akan diregenerasi lebih baik, ya, pasti akan diregenerasi lebih baik. Jadi ada perbaharuan sel yang rusak, yang mati, ya, terutama di pembuluh darah dan komponen darah, ya. Demikian juga di jantung, sehingga kualitasnya itu tetap bagus. Nah, kalau kualitas dari pembuluh darah, ya, dan komponen darahnya itu bagus, ya, apa yang bisa kita hindari? Ya, ini ya, kita membicarakan masalah stroke ini. Kita tahu tadi kan predisposisi, faktor-faktor risiko itu kan yang bisa menimbulkan stroke. Nah, kemudian pada saat terjadi pemulihan stroke, ya, pemulihan stroke artinya fase akut itu sudah bisa terlewati. Sel otak yang mengalami kematian, ya, yang mengalami kerusakan, itu juga akan bisa diregenerasi, ya, bisa akan diperbaiki, sehingga lambat laun fungsi otak yang mengalami masalah tersebut itu juga pasti akan membaik, ya. Nah, cuman masalahnya sekarang berapa lama perubahan itu bisa terjadi, ya. Nah, ini yang tidak bisa kita ukur, ya. Saya tidak bisa menjanjikan akan menjadi perbaikan dalam 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun bisa baru membaik, itu tergantung dari berbagai macam hal, ya. Yang kedua, paten melancarkan aliran darah. Tentu aliran darah yang bagus menuju ke organ target organ kita yang bagus, tentu kualitas dari oksigen dan nutrisinya itu pasti akan bagus, ya. Jadi dengan efek paten dari kelancaran aliran darah ini pasti akan memperbaiki kualitas dari sel-sel menjadi target organnya kita. Kemudian yang ketiga adalah patennya untuk anti hipertensi. Bapak Ibu, orang yang terkena hipertensi menjadi predisposisi, ya, terjadinya stroke hemoragik, ya. Tentu kalau kita mengkonsumsi SOP Subarasi ini, ya, orang yang tadinya hipertensi itu bisa diturunkan hipertensinya, ya. Kemudian tidak menekan terjadinya kenaikan tekanan darah, ya, bagi pasien-pasien yang memiliki potensi, ya, untuk terjadinya kenaikan tekanan darah. Inilah fungsi paten dari sarden peptide, ya. Kemudian paten anti agregasi trombosit, ya. Ini mengurangi terbentuknya plak, ya, ataukah endapan trombosit di dalam pembuluh darah, ya. Tadi saya sudah jelaskan endapan plak di dalam pembuluh darah yang semakin lama semakin banyak itu akan memicu aliran darah akan tertutup ataukah bisa mengurangi asupan darah yang menuju ke sel-sel otak, ya. Jadi di sini peranan dari SOP Subarasi, ya. Kita melihatnya dari paten yang kita miliki, ya. Masalah tadi testimoninya itu adalah pengakuan dari pasien bahwa sejak dia mengkonsumsi SOP kondisinya akan membaik, ya. Sejak dia mengkonsumsi SOP, dari tadinya tidak bisa jalan dia bisa jalan, dan tidak mengangkat tangan bisa jadi mengangkat tangan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, SOP Subarasi bukan untuk obat stroke, ya, bukan obat, ya. Tapi oleh karena patennya, ya, kita berbicara keempat tadi paten ini, itu yang memungkinkan kondisi-kondisi stroke itu bisa membaik. Ini yang Bapak Ibu harus pegang, ya, sebagai member, bahwa SOP 100 atau SOP Subarasi bukan obat untuk stroke, ya, bukan obat. Sekali lagi bukan obat. Tapi oleh karena paten yang dimiliki dari Subarasi ini atau dari SOP ini, inilah yang membantu pasien yang mengalami stroke itu bisa membaik fungsinya. Ya, baik. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu, saya mengulangi lagi, ya, ini regenerasi sel yang rusak, ya. Paten dari SOP 100 yang pertama itu adalah cell regeneration effect. Itu dengan jalan memang mengaktifkan stem cell, ya. Next lagi, Pak Angga. Ya.
Jadi stem cell kita di dalam tubuh itu bisa diaktifkan ya. Next Pak Angga. Ya, stem cell di dalam tubuh kita itu bisa diaktifkan karena stem cell itu memiliki kemampuan apa namanya, dia bisa berubah bentuk menjadi sel-sel otak ya, sel-sel saraf gitu ya. Jadi sel jantung kalau mengalami gangguan di jantung. Bisa next Pak. Ya. Jadi produk SOP 100 ya yang dalam bentuk marin placenta inilah yang diketemukan oleh peneliti bahwa dia mampu untuk mengaktifkan stem cell di dalam tubuh. Ya, pengaktifan stem cell di dalam tubuh pada pasien-pasien yang sudah mulai berumur semakin tua, yang kita ketahui bahwa jumlah stem cell-nya itu mengalami penurunan, inilah yang diaktifkan kembali, diperbanyak kembali, sehingga apa? Kemampuannya untuk menggantikan sel-sel yang rusak di bagian otak, dalam hal ini kita membicarakan masalah stroke, itu akan kembali lebih banyak lagi. Ya. Nah, rangsangan ataukah pesan ataukah message dari kerusakan sel otak itu yang ditangkap oleh stem cell yang mengakibatkan dia akan merubah bentuknya menjadi sel saraf. Inilah yang saya katakan pada saat pasien stroke mengkonsumsi SOP 100 ataukah mengkonsumsi Subarasi, ya, maka akan terjadi pengaktifan stem cell di dalam tubuhnya, ya, mengakibatkan apa? Dia menghasilkan sel saraf, sel otak yang mengalami kerusakan atau kematian. Sel otak yang mengalami perubahan, regenerasi, tentunya akan berfungsi kembali fungsinya. Ya, salah satunya misalnya dalam hal masalah kekuatan tubuh kita di bagian organ yang mengalami kelemahan itu berangsur-angsur akan melakukan perbaikan. Jadi seperti tadi ada pasien yang tadinya tidak bisa bergerak, tadinya tidak bisa mengangkat, akhirnya bisa mengangkat. Jadi kekuatan ototnya semakin bagus. Ya, jadi seperti itu. Next Pak. Nah, ini tadi saya sudah perkenalkan tambahan dari SOP Subarasi kita, ada sarden peptide, ya. Ini yang mampu untuk melakukan kemampuan untuk pencegahan antihipertensi. Jadi pasien yang sudah dalam kondisi hipertensi itu diturunkan, ya, ataukah pasien dicegah yang tadinya ada potensi untuk naik itu dicegah dengan caranya patennya dia sendiri gitu ya. Next. Ya, ini fruit flow ya, peptide ini memang di produk dari Inggris ya yang dikerjasamakan dengan Jepang ya. Kita sangat bersyukur sekali. Kita ketahui bahwa saat ini memang pasien terutama orang-orang di Indonesia, penduduk kita banyak yang mengalami penyumbatan ya. Pasien yang tadinya mengalami serangan jantung itu diketahui ada penyumbatan dalam pembuluh darah jantung, ya. Kemudian ada penyumbatan di daerah otak dan sebagainya. Jadi dengan pemberian produk ini itu semuanya bisa kita cegah. Ya, banyak testimoni yang sudah disampaikan dari pasien-pasien yang tadinya mau dipasang ring, tiba-tiba 2 bulan kemudian mau disuruh periksa ulang lagi, oh kok penyumbatannya sudah tidak ada. Nah, ini kekuatan yang dimiliki oleh SOP Subarasi. Oke, next Pak. Nah, bagaimana dengan takarannya? Nah, ini seringkali Bapak Ibu para member menanyakan kepada saya, dok, gimana sih takaran dari pasien yang mengalami stroke, ya, apakah berapa saset, berapa kali sehari? Ya, jadi kita gunakan prinsip yang sama untuk semua penyakit ya. Jadi untuk jaga kesehatan itu ya 1 hari 1 saset itu sudah cukup ya. Tapi untuk penyakit, untuk yang menderita sakit itu minimal minumnya itu 2 kali 1 saset ya. Nah, untuk penyakit yang lebih berat ya dengan usia lanjut dan sebagainya itu bisa dinaikkan secara bertahap ya. Sekali lagi masing-masing pasien berbeda-beda. Ya, masing-masing orang memiliki walaupun penyakit stroke ya sama sakit stroke-nya, tapi takaran masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi boleh dibilang apa namanya, kalau memang
dengan 1 saset saja pasien ini mengalami perbaikan, ya berarti itu dosisnya dia. Ya, tapi ada juga pasien yang mengatakan saya tidak ada apa-apa pengaruh selama 2 bulan saya terapi seperti ini, minum SOP 100 maupun SOP Subarasi kok tidak ada perubahan. Ya barangkali dosisnya yang kurang. Ya, jadi dosis tersebut bisa kita naikkan secara pelan-pelan. Ya, nah sampai berapa lama, sampai kapan? Ya, jadi masalah berapa lama dan sampai kapan itu kita mengacu pada dari farmasinya sendiri ya, bahwa optimalisasi dari produk ini adalah selama 6 bulan ya. Kita harapkan selama 6 bulan bahwa penyakit tersebut bisa membaik. Boleh nggak saya lanjutin sampai seterusnya? Ya silakan ya. Karena semakin lama kita hidup tentu organ kita ataukah sel kita ada juga yang mati, itu pun yang kita harus kita perbaiki. Jadi tidak jadi masalah ya. Produk ini terus kita konsumsi ya, seperti saya sendiri mungkin sudah 1,5 tahun ya mengkonsumsi SOP dan sekarang saya lanjutkan dengan Subarasi. Ya, saya bersyukur sampai saat ini saya dan keluarga dalam kondisi sehat tetap ya. Bapak Ibu juga mungkin ada yang sama dengan saya atau mungkin sudah dulu kan ada yang mengkonsumsi sampai sekarang kita tetap dalam keadaan sehat, itu yang kita syukuri ya. Next Pak. Nah, saya memberikan catatan buat Bapak Ibu ya, catatan. Untuk yang pasien yang mengalami stroke hemoragik, ini hati-hati ya, hati-hati pemberian SOP Subarasinya ya, terutama pada fase akut. Ya, fase akut itu artinya mulai onsetnya terjadi, mulai terjadinya serangan stroke itu sampai waktu 2 minggu, minimal ini 2 minggu. Ya, jadi saya menyarankan jangan memberikan SOP Subarasi pada fase akut. Ya, karena kita tahu tadi Subarasi itu mengandung memiliki kemampuan itu untuk melancarkan peredaran darah. Ya, saya belum punya pengalaman yang adekuat ya, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami hemoragik seperti ini dengan diberikan Subarasi hanya untuk menjaga saja, ya, menjaga saja, jangan diberikan dosis yang maksimal, ya. Kalau saya selalu mengutarakan, menyampaikan kepada para pasien atau para member kalau menanyakan masalah dosis, saya memulainya dari dosis yang kecil. Ya, dosis kecil itu seberapa? Ya, silakan. Mau 1/4, mau 1/8 saset, mau setengah saset, kita memulai itu silakan. Ya, untuk pasien dengan pasien dengan hemoragik ini, ya. Sekali lagi menghindari munculnya perdarahan berulang. Nah, ini note ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang dalam terapi obatnya itu demikian banyak, apalagi kalau ada pasien yang mendapatkan terapi sebagai anti radang dan sebagainya. Saya selalu menyarankan tolong pemberian SOP 100 atau SOP Subarasi ini dalam dosis yang kecil dulu, karena saya menginginkan bahwa tubuh pasien tersebut harus beradaptasi, harus diadaptasi dengan masuknya nutrisi yang bagus ini untuk melakukan regenerasi sel. Ya, adaptasi inilah yang akan bisa memberikan kenyamanan buat pasien untuk kembali terus mengkonsumsi, konsisten untuk mengkonsumsi dari Subarasi ini. Itu. Next Pak. Ya, Bapak Ibu, berapa langkah mudah ya untuk peredaran darah yang sehat dan lancar ya. Silakan ini bisa disimak, tentu masalah lifestyle ya, tapi saya katakan bahwa alternatif lain yang bisa kita pergunakan sekarang kita sudah hadir, kita sudah ada di depan kita, sudah konsumsi ya, masalah SOP Subarasi. Ini akan sangat bagus sekali ya untuk kita konsumsi, di mana kita ingin bahwa pembuluh darah kita yang memang notabene memberikan nutrisi, memberikan oksigen yang bagus ke sel-sel kita, sehingga sel kita menjadi sehat kembali, ini yang kita harapkan. Ya, organ kita menjadi sehat kembali, sehingga fungsinya untuk menjaga kehidupan kita, terutama di
organ-organ vital kita itu menjadi lebih bagus. Ya, next Pak. Ya, ini tips saya yang terakhir, barangkali Bapak Ibu kadang mengalami kesusahan ya menyampaikan informasi ini kepada orang lain sekeliling kita. Ya, mereka selalu menganggap bahwa pada saat sehat, saya kan masih sehat. Ya, saat kita tawari produk ini, mereka mengatakan, "Oh, mahal ya." Ya, ya, tapi sekali lagi di saat sakit, ya, kadang obat yang termahal pun dengan segala usaha mereka bisa tebus. Ya, ini banyak yang kita alami, Bapak Ibu, ya. Tapi inilah yang mungkin kita menjadi konsepnya kita supaya kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Gitu. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan ke Pak Angga. Silakan Pak Angga. Ya, thank you Dokter Buana. Nah, sekarang kita ada mau sedikit tanya jawab ya Dok ya. Ya, silakan. Oke, sebentar saya bantu baca. Oh iya, ini ada yang nanya, Dok, kalau orang yang stroke, nah ini bagian kirinya, bagian kiri tubuhnya terganggu. Dengan konsumsi SOP Subarasi dan Utsukushi, berapa lama kemungkinan terkoreksi jaringan tubuh yang nggak keganggu itu, Dok? Ya. Kalau untuk yang stroke itu kita optimalkan penggunaannya SOP Subarasi. Ya, kenapa saya lebih menganjurkan ke sana karena kita lihat patennya. Utsukushi ada peranannya, tapi ya kita lihat ya Utsukushi boleh saja dipergunakan ya. Kita ada komponen dari Utsukushi barangkali bisa membantu sebagai antioksidannya di sana. Tapi saya lebih menekankan kepada SOP Subarasi. Nah, berapa lama? Kembali lagi seperti tadi saya ceritakan ya, tergantung dari kondisi fisik pasien pada saat terkena itu, luasnya jaringan yang mengalami masalah ya, besarnya penyumbatan, kemudian besarnya perdarahan yang terkena ya. Itu hal-hal yang seperti itu. Dan yang kedua adalah ya usia, ini juga menjadi faktor penting ya. Adakah penyakit komorbid yang diderita oleh pasien ini? Itu juga menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan ya. Intinya Bapak Ibu rutin saja minum ya, sesuaikan dengan dosis yang sesuai dengan pasien tersebut. Saya yakin pasti ada perubahan. Gitu. Oke, next-nya, Dok, mau tanya, saya ada customer usia 70-an, pernah jatuh lalu pendarahan di otak, tetapi pendarahannya sudah berhenti. Pasien ini ada diabetes, hipertensi, dan sudah diganti ginjalnya. Subarasi itu aman nggak, Dok, masih dikonsumsi? Ya, pada pasien ini kan pasien degeneratif ya. Nah, ini kan produk ini memang diperuntukkan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Jadi saya katakan aman ya, aman ya. Sepanjang itu memang sesuai dengan apa namanya takarannya, sesuai dengan kondisi tubuhnya ya. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan kondisi penyakit komorbid yang seperti ini memulainya tuh memang harus hati-hati, apalagi sudah orang tua ya. Kadang memulai konsumsi ini juga akan menimbulkan satu proses adaptasi, atau kita kenal sebagai detox yang cukup berat buat penderita itu, biar enggak nanti setelah kita berikan 1-2 saset, kemudian tiba-tiba ada satu kondisi yang belum diterima oleh pasien tersebut, akhirnya mengatakan bahwa ini produk nggak cocok buat saya, oleh kalau saya kembali kok sakit lagi dan sebagainya gitu ya. Itu sih kuncinya Pak Angga, mungkin buat siapa yang nanya ini. Hati-hati pemberiannya, kembali lagi ke dosis awalnya, mungkin dosis yang rendah dulu ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya ada yang tanya, Dok, kalau stroke-nya ini dia sampai menyerang bagian memori, terus nggak bisa ngomong, terus ada lumpuhnya juga. Nah, apakah Subarasi ini bisa ngebantu, Dok, kalau sampai hilang ingatan? Ya sepanjang apa namanya regenerasinya itu memang terjadi pada daerah yang mengalami masalah ya masalah kapan waktunya mulai akan membaik itu sekali lagi saya tidak bisa memberikan jawaban ya. Yang penting yakin bahwa produk
SOP Subarasi ini akan melakukan perbaikan pada kondisi itu, ya. Konsisten untuk mengkonsumsinya, rutin konsumsinya, sesuaikan dosisnya, ya. Terus lakukan komunikasi dengan pasien, ya. Pasien ini kapan saatnya dia memang harus dinaikkan dosisnya, kapan memang harus kita turunkan lagi dosisnya. Ini harus kita dampingin pasien-pasien yang seperti begini. Ya. Oke. Dok, untuk stroke pembuluh darah batang otaknya pecah, masa pemulihan untuk kaki, tangan kiri yang sangat lemah, untuk terapi yang cocok itu seperti apa? Dan ada komplikasi gula darah, terapi bisa berapa lama tuh dok? Karena ini udah sakitnya selama hampir 1,5 tahun. Ya, mungkin sama dengan pertanyaan yang tadi ya Pak Angga. Memang di batang otak itu agak agak sulit juga ya untuk penyembuhannya. Jadi kalau ada upaya yang memang ingin diharapkan perubahan, mungkin kita tidak juga bisa berharap banyak ya terhadap perubahan itu. Ya, paling tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dari pasien. Ini suatu pengalaman saja ya, mungkin Pak Angga. Pasien yang sudah mengalami stroke itu kadang kebiasaan tidurnya itu terganggu, ya. Kemudian ada nyeri atau sakit yang berkepanjangan pada organ-organ ekstremitasnya, atau kaki dan tangannya, otot-ototnya sakit sekali. Tapi dengan pemberian SOP Subarasi, dia mengatakan tidur saya kembali bagus, ya. Kemudian rasa sakit yang selama ini diderita pada saat tidur misalnya sudah lambat laun menghilang. Nah, perubahan itu buat pasien yang sekian lama menderita sakit ini sangat syukur sekali, ya. Perubahan kecil seperti itu pasti akan disyukuri sekali. Karena dari tadinya tidak bisa tidur sekarang menjadi tidur lelap, ya. Tentu kondisi tubuhnya pasti akan lebih bagus, ya. Rasa sakit yang dia derita sampai malam, sampai tidak bisa tidur, sekarang sudah berkurang sakitnya. Pasti akan membaik. Ya, secara psikologis pasti akan membaik. Nah, ini yang kita harapkan. Jangan terlalu berharap sekali bahwa Subarasi ini pasti akan membuat perubahan yang drastis dari tadinya tidak bisa jalan menjadi jalan. Ya, tentu itu berbeda masing-masing pasien. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Ya, tidak mengatakan bahwa kenapa orang lain bisa jalan, kenapa saya jadi tidak? Kenapa orang lain bisa menggerakkan tubuhnya, tapi kenapa saya tidak? Ya, ini yang harus kita terima sama-sama bahwa perubahan satu pasien dengan pasien yang lain itu berbeda. Ya, sekali lagi berbeda. Ya, tapi perubahan itu pasti akan ada. Itu barangkali Pak Angga. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan. Sore dokter, anak saya setelah dewasa baru diketahui menderita AVM yang ada di bagian dalam otak dan pernah disinar dan emboli. Sekarang sudah aman, tapi yang jadi masalah adalah keadaannya justru menurun. Bagian badan kanannya lemah seperti kena stroke, ada tremor di tangan kanan, memorinya jadi sangat lemah, bicaranya pernah rada cadel, sekarang sudah terapi, sudah pernah minum macam-macam suplemen, tapi belum pernah coba Subarasi. Nah, apakah bisa membantu setelah kondisinya seperti ini sudah bertahun-tahun, dan diketahui juga ada kerak bekas penyinaran di daerah saraf otak yang membuat kondisinya seperti ini. Mohon diinfo, apa masih bisa terbantu? Seandainya pasien ataukah keluarga dari pasien ini meyakini bahwa Subarasi ini akan memberikan satu penyembuhan ataukah perbaikan, ya itu akan baik sekali ya. Saya sih berharap dengan mengikuti sesi ini akan menambah keyakinan bahwa Subarasi ini bisa memperbaiki kondisi pasien ini ya. Karena ini kan boleh dibilang sama seperti stroke non hemoragik kalau saya bilang, ya, oleh karena terhambatnya aliran darah yang menuju ke otak ya. Apalagi dengan penyinaran ada masalah di pembuluh darah. Jadi dengan patennya dia sebagai cell regeneration effect itu pasti akan memperbaiki ya sel-sel dari pembuluh darah, sel-sel otaknya.
Dan saya ada keyakinan bahwa ini pasti akan membaik. Gitu. Oke. Oke, lanjut lagi. Sorry dok, nah ini general nih. Dok, untuk pendarahan di otak dan koma, tetapi yang menyebabkan itu kecelakaan. Saat ini kondisinya koma. Apa Subarasi ini ngaruh kalau diberi kepada orang yang lagi koma gitu dok, tapi membutuhkan? Ya. Kalau koma mungkin masih di rumah sakit ya, atau di perawatan di ICU ya. Nah, kadang ini yang menjadi masalah buat keluarga ya. Satu sisi keluarga menginginkan keluarganya yang sakit, yang lagi koma itu mendapatkan produk Subarasi ini. Tapi di sisi lain dokter yang merawat tidak ingin ada campur tangan dari pihak keluarga pemberian obat-obatan ataukah pemberian suplemen dan sebagainya. Ini yang kadang sangat menyulitkan ya. Kita yakin ada perbaikan ya dengan apa? Saat terjadi satu kondisi kecelakaan dan mengalami cedera pada otak, perdarahan pada otak, itu pasti ada jaringan otak yang mati kan, mengakibatkan sehingga kesadarannya menjadi nol, kalau bilang koma seperti itu. Nah, dengan pemberian Subarasi ini kan kita menginginkan paten nomor 1 dan nomor 2-nya itu yang bekerja pada saat ini. Jadi sel yang mati, yang rusak akibat kecelakaan tersebut berangsur-angsur itu diperbaiki, ya, berangsur-angsur fungsi otaknya akan menjadi baik, kesadarannya akan berangsur-angsur menjadi pulih. Kan ini yang kita harapkan. Tetapi kan masalahnya pasiennya sedang ada di ICU, ya. Dokter yang merawat bila mana kita komunikasikan dengan bedah saraf misalnya, beliau mau menerima informasi ini, ya, beliau menerima informasi bahwa ada produk yang sangat bagus ini, akan sangat bagus sekali membantu, ya. Nah, masalahnya sekali lagi Pak Angga, ini pasien stroke ada di ICU, ini diberikan apa enggak? Nah, itu masalahnya, ya. Dok, ibu saya kurang lebih 2 tahun sudah mengalami stroke iskemik. Ya. Sudah konsumsi SOP, dosisnya 2x1, tapi nggak dibarengin dengan terapi fisik. Ya. Apakah ada pengaruh dengan proses penyembuhan, dok? Kalau nggak bareng gini, terapi fisik dengan konsumsi Subarasinya, misalkan, atau SOP-nya? Terapi fisik saya selalu anjurkan, ya, fisioterapi saya selalu anjurkan, ya. Apakah memulainya dengan ke satu rumah sakit yang memiliki fasilitas rehabilitasi medik, ya, itu silakan, ya. Ataukah memang di rumah ada latihan fisik, memanggil petugas fisioterapi datang ke rumah ya silakan aja. Tapi latihan fisik itu harus, ya, karena itu terapi utamanya sebenarnya, ya. Nah, barangkali itu yang kurang yang dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dosisnya sudah tepat apa enggak 2x1 itu? Jangan-jangan ibu ini memiliki penyakit komorbid yang lain, ya. Kalau memiliki komorbid tentu dosis 2x1 memang perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan, ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kalau misalnya dengan Subarasi sudah optimal diberikan, bisa kita pikirkan pemberiannya dengan ursukusi, ya. Nah, di mana kok bisa ada peranan ursukusi di sana? Ursukusi bukan secara langsung punya kemampuan di sana, tetapi dia mensupport, ya. Contoh, misal pada pasien ini mengalami gangguan di pencernaan, ya, gangguan pencernaan, sehingga absorpsi dari nutrisi para makanan yang dikonsumsi itu tidak adekuat, termasuk SOP 100 dengan Subarasi ini yang sudah dikonsumsi gitu, ya. Jadi itu fungsinya dari ursukusi ini untuk menopang kemampuan kerja dari SOP Subarasi, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Oke, dok, ada yang tanya lagi, dok. Ini ada pasien pembuluh darahnya pecah ya, bukan tersumbat, ya. Tapi nggak dioperasi karena ada pertimbangan umurnya udah 80 tahun. Pertanyaannya, apakah pembuluh darah yang pecah dapat pulih secara alami tanpa harus operasi?
Apakah darah yang sudah muncul dapat hilang dengan sendirinya alami tanpa operasi? Ya, pembuluh darah kita itu mengalami proses fisiologis ya. Jadi kalau ada perdarahan, dia pasti akan menutup perdarahan tersebut. Itu secara fisiologis ya. Jadi sama kayak kita luka, tergores misalnya, kenapa akhirnya dengan bebat tekan, atau kita tekan, akhirnya perdarahan tersebut bisa berhenti. Itu secara fisiologis ya. Kemudian darah yang sudah mengalir ke daerah otak tersebut itu juga bisa diabsorpsi namanya, diserap. Ya, tapi itu membutuhkan proses ya, dalam proses yang lama. Nah, memang pada pasien dengan umur yang sudah tua itu memang dipertimbangkan dilakukan operasi, melihat dari keuntungannya apakah dengan operasi pasien akan membaik ataukah tidak. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua adalah lokasi perdarahan tersebut. Kalau memang sulit sekali, dokter berdasarkan mengatakan tingkat kesulitannya akan tinggi, ya misalnya di batang otak dan sebagainya ya, itu beliau akan mengatakan ini tidak perlu operasi. Ya, kita akan berharap terjadinya perbaikan perdarahan yang keluar itu akan diabsorpsi secara pelan-pelan oleh tubuh. Nah ini mudah-mudahan akan ada perbaikan, ditambah dengan obat-obatan yang menunjang fungsi dari sel saraf tersebut. Oke. Oke. Oke dok, oh iya nih dok, kalau saraf kejepit di pergelangan tangan dan ada tumor jinak di tiroid, kira-kira gimana takaran yang benar ya dok untuk kalau mau konsumsi SOP Subarasi dan Utsukushi? Oh ya, ini udah pertanyaan yang sedikit menyimpang ya dari, tapi nggak apa-apa. Ada penyempitan di saraf di tangan ya. Pengalaman itu banyak yang membaik ya dengan Subarasi ya. Kemudian kalau misalnya ada tumor di tiroid, tergantung sekarang tumornya besar apa tidak ya. Banyak yang menganjurkan itu sebaiknya kalau tumor itu dilakukan pengangkatan saja ya, dioperasi saja. Nanti setelah proses pengangkatan tumornya itu kan tidak selalu mengangkat keseluruhan dari tiroidnya, hanya sebagian saja. Nah, setelah pengangkatan baru diterapi dengan Subarasi. Sekali lagi, kita mulainya tetap dengan dosis yang kecil, ya, amati perubahan-perubahannya. Kalau memang dengan 1 saset per hari saja sudah memberikan perbaikan, ya teruskan seperti itu. Kalau dengan pemberian itu juga belum membaik, bisa dilakukan penambahan dosis secara pelan-pelan, ya, sambil melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien itu. Ya. Oke. Oke. Mau tanya dok, ada member saya, suaminya udah kena stroke lebih dari 2 tahun. Ya. Mau konsumsi Subarasi, sebaiknya konsumsi berapa saset per hari? Kalau saya mau dicampur dengan Utsukushi juga. Ya, kalau memulainya sekali lagi saya memakai rumus pakai yang dosis yang kecil dulu, setengah saset silakan ya. Selama 3 sampai 6 hari dulu ya, bisa sampai 2 minggu juga silakan ya, sambil kita amati prosesnya dan kita pelan-pelan naikkan jadi 1 saset ya. Apakah ada sesuatu yang dirasakan perubahan dari pasien itu. Ya, dari perubahan kecil ya, perubahan kecil. Kalau misalnya mulai sudah terjadi perubahan-perubahan ya, dan indikasinya itu memang perubahannya membaik, silakan mau dinaikkan dosisnya silakan ya, secara perlahan-lahan. Oke. Dok, mau tanya, pemberian kombinasi konsumsi SOP Subarasi dan Utsukushi itu berapa banyak untuk penderita stroke yang sudah 6 kali serangan? Dan selang waktunya berapa? Kalau maksudnya selang waktu tuh, kalau misalkan sehari dibilang mungkin 2 kali 1 atau 3 kali 1, itu selang waktunya berapa lama gitu dok? Ya.
Kalau yang sudah serangan stroke berulang ini, kalau saya lebih menganjurkan pada pemberian SOP Subarasi saja dulu ya. Jadi untuk mencari keseimbangan tubuh dulu. Nah, ini kan yang pasti pasien ini sudah banyak mengkonsumsi obat-obatan juga ya untuk pencegahan stroke, obat-obatan yang untuk penyakit komorbidnya juga itu ya. Kalaupun nanti ditambahkan dengan ursukusi itu setelah pemberian Subarasi yang dalam sebulan ataukah 2 bulan itu baru kalau saya sih menganjurkannya seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai ada kombinasi dengan ursukusi, karena peranan ursukusi di dalam patennya pada stroke ini kan sebenarnya tidak ada, ya sebenarnya sih tidak ada. Nah, makanya mungkin komposisinya bisa sama. Jadi kalau Subarasinya 2 saset, ya ursukusinya bisa 2 saset, ya. Jadi seperti itu sih. Oke, siap. Oke, siap. Dok, apakah stroke itu bisa mempengaruhi penglihatan? Karena setelah kena stroke, matanya jadi nggak bisa melihat, loh. Ya, itu kan tergantung dari lokasi terjadinya stroke di daerah otak ya. Kalau otaknya memang menjadi pusat penglihatan di sana, ya tentu terjadi gangguan pada penglihatan. Sama kayak misalnya tadi saya sampaikan, kalau terjadi gangguan pada area bicara, pasti ada cadel ya, atau pelo cara bicaranya itu. Tergantung dari lokasi ya, Pak. Oke. Oke, dok, ada downline saya usianya 75 tahun. Terus tadinya ada darah tinggi, lalu ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Setelah itu dokter udah sedot darahnya yang di kepala. Sekarang sudah pulih. Kira-kira sebulan yang lalu dites darah, hasilnya ada kolesterol, triglisid, sama pradiabetes. Untuk awal konsumsinya Subarasi atau Utsukusi, dan kalau menurut dari dokter, kira-kira takarannya berapa, dok, kalau lihat kasus kayak begini? Iya, saya menyarankannya dari pakai Subarasi ya, dosis kecil dulu sekali lagi, ya dosis setengah saset ya, bisa seminggu misalnya diberikan, kemudian naikkan pelan-pelan jadi 1 ya, sambil kita mengamati perubahan-perubahannya ya. Nah, kalau misalnya sudah kita berikan secara optimal, misalnya minimal 2x1 ya untuk Subarasi, kemudian belum ada satu perubahan yang signifikan, itu boleh ditambahkan Subarasinya, tambah lagi dengan Utsukusi ya untuk perbaikan di pencernaannya. Gitu. Oke. Dok, kalau untuk yang cuma mau mencegah kena stroke, tapi mungkin karena tahu gaya hidupnya kurang baik dan pola makannya kurang sehat. Ya. Nah, tapi belum ada keluhan apa-apa, kira-kira saya konsumsi berapa ya, dok, kalau untuk Subarasi? Untuk jaga mungkin ya, dok ya? Kalau masih usia muda ya, apa namanya, saya kurang tahu berapa usia yang nanya ini, misalnya umur 30, 40 tahun begitu ya, cukup sehari 1 saset ya untuk Subarasi. Saya kira itu sudah cukup. Yang tadi seperti slide saya yang tadi barusan, ya untuk menjaga kesehatan, ya mempertahankan kesehatan, pencegahan, cukup sehari 1 saset. Oke. Oke, kalau yang pertanyaan stroke-nya udah rada berkurang, apa mau saya pertanyaan yang bukan stroke, dok? Dikit-dikit aja ya. Ya, silakan Pak. Ya. Oke. Banyaknya setelah stroke ini pada nanyanya tentang ginjal nih, pada tertarik sama ginjal kayaknya. Oke, ada yang tanya, dok, apakah penderita gagal ginjal boleh konsumsi kombinasi Subarasi dan Utsukusi? Karena yang saya lihat hanya Subarasi yang ada kandungan yang bisa bikin ginjalnya jadi sehat. Maksudnya mungkin dia mau kombinasi gitu, dok, tapi karena yang terkenal itu kan Subarasi untuk ginjal gitu kan. Apa Utsukusinya juga boleh?
Ya, ini kan makanan kesehatan ya. Jadi makanan kesehatan untuk siapapun boleh sebenarnya ya. Sepanjang ingin mengkonsumsi, kemudian apa namanya, kita memang menginginkan patennya itu ada bekerja pada tubuh kita. Nah, sekarang pada pasien ginjal ya, ursikusi tersebut memang tidak ada secara khusus memang terapinya ke arah ginjal ya. Memang SOP Subarasi ini yang paling paling memiliki peranan di sana untuk regenerasi selnya, kemudian kebutuhan darahnya yang lebih baik kan seperti itu. Kemudian ya penyakit ginjal umumnya oleh karena ada penyakit-penyakit komorbid yang menyertai pada pasien tersebut. Nah, disinilah fungsinya dari SOP Subarasi ya, karena apalagi ditambahkan dengan ada kandungan sarden peptide dan fruit flow peptide ini, jadi sangat bagus sekali untuk penyakit-penyakit yang degeneratif, ataukah sebagai penyakit komorbid yang dimiliki oleh pasien ginjal ini gitu ya. Sekali lagi mau konsumsi ursikusi ya persilakan saja, jadi nggak ada ruginya gitu ya. Nah, karena dengan mengkonsumsi ursikusi tentu daya tahan tubuhnya akan menjadi bagus, pencernaannya akan menjadi bagus kan seperti itu. Tentu kalau pasien dengan gagal ginjal ya membutuhkan hal-hal yang seperti itu juga. Jadi nggak ada ruginya gitu. Silakan. Oke. Dok, ayah saya stroke awal oh ya, jadi di awal ayah saya stroke konsumsinya SOP 100, tapi tensi dan gula darahnya naik drastis. Lalu dia nggak mau lanjut konsumsi. Tapi saya coba jelasin, ini ada produk yang pembaruan dari SOP Subarasi. Beliau mau coba. Nah, apakah tensi dan gula darah yang dulu pernah naik karena SOP 100 akan berpengaruh yang sama ketika sekarang konsumsinya Subarasi? Wah, ini pertanyaannya sudah menyudutkan ya. Menyudutkan SOP 100 yang membuat apa gula darahnya naik dan sebagainya ya. Jadi ya saya kurang setuju juga ya bahwa SOP menyebabkan kondisi yang seperti itu. Justru SOP memperbaiki ya. Nah, eh, kalau kita kan tidak tahu bagaimana kehidupan pasien selama 24 jam di rumahnya, ya, konsumsinya dia seperti apa, emosionalnya dia seperti apa, stresnya dia seperti apa. Jadi kondisi-kondisi itu yang tidak yang jarang disampaikan ke kita. Ya, karena pada saat itu melakukan konsumsi juga SOP 100, wah ini gara-gara SOP 100 yang menyebabkan saya begini gitu. Nah, ini mohon ya pencerahan lebih ya untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasien sehingga beliaunya tidak mengecap bahwa SOP 100 penyebabnya ya. Tentu dengan Subarasi ini yang lebih adekuat lagi untuk memberikan perbaikan pada pembuluh darah, perbaikan pada kualitas darahnya, dalam hal ini bisa apa namanya lebih lancar lagi pembuluh darahnya, aliran darahnya, sehingga kualitas dari organ-organ ya, pankreas, otak, ginjal ya, jantung itu pasti akan membaik. Ya itu kata kuncinya tuh ada di sana ya. Selama aliran darahnya lambat, selama aliran darahnya tersumbat, yang pasti kondisinya pasti akan menjadi lebih buruk lagi. Itu kita tidak menginginkan pasien ini mengalami hal yang seperti itu ya. Silakan dianjurkan untuk mengkonsumsi Subarasi. Oke, ya mungkin itu bisa menjawab juga buat teman-teman yang mungkin, ya kalau saya kan setiap minggu ya, maksudnya ada acara begini, saya pasti ngeliat juga setiap minggu pasti ada aja. Dok, kenapa ya papa saya konsumsi Subarasi jadi sering pusing? Kenapa mama saya konsumsi Subarasi jadi sering buang air besar gitu kan? Ya bener yang kayak dokter tadi bilang, kan kita nggak tahu mungkin pola hidupnya seperti apa, habis makan apa ya. Sekarang kenapa ya saya kok habis konsumsi Subarasi saya sakit perut? Ya, mungkin tadi paginya saya makan gado-gado cabenya 15 misalkan, bisa aja gitu kan. Dan itu yang nggak diceritakan. Nah, jadi kalau bisa mungkin ya sebenarnya sharing nggak apa-apa sih, cuman
Ya, kalau dari kita pasti itu hanya itu ya edukasinya yang akan kita berikan, ya Dok ya. Ya betul. Kita pun juga tidak overclaim ya Pak Angga ya. Tidak semua penyakit itu disembuhkan itu kan kita tidak overclaim. Seperti banyak sekali para member Betul. ya selalu chatting ke saya lewat WA. Dok, kalau tumor kira-kira dengan begini bisa sembuh nggak? Bilang gitu. Ya tumornya di mana? Tumornya di kulit dok. Ya udah tinggal dioperasi aja saya bilang. Ya, dioperasi diangkat selesai kan. Daripada kita menunggu pemberian subarasi, ursukusi gitu yang memang sih ya bertanya, tapi kan saya meluruskan inilah pentingnya ada medical expert di dalam produk ini ya. Senior-senior saya yang sebelumnya mengisi materi ini bisa memberikan pencerahan ya, memberikan pemahaman yang lebih pada para member, pada pasien sehingga tahu ini kegunaan dari subarasi seperti apa, ursukusi seperti apa, boleh dikombinasi tidak. Ya, kalau memang tidak katakan tidak. Kalau memang bisa katakan ya, mudah-mudahan bisa membaik kondisinya ya. Syukur-syukurnya bisa kembali pulih. Nah, ini yang kita bisa edukasi kepada pasien itu. Ya. Oke, siap. Oke lah dok, ini udah semakin sore kayaknya cukup harusnya. Mungkin buat teman-teman yang pertanyaan-pertanyaannya di luar stroke, nah yang buat di luar stroke atau mungkin yang pertanyaannya saya tentang stroke tapi kok nggak dibaca ya, mungkin saya kelewat, saya minta maaf. Soalnya banyak banget kan pertanyaannya. Nah kalau yang di luar stroke mungkin nggak diprioritaskan karena yang diprioritaskan itu hanya tentang stroke ya dok ya. Ya betul. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya ada materi-materi yang lain Pak Aga. Nah, siap. Ya. Siap. Nanti Dokter Buana akan setting materi berikutnya untuk dia bawain nanti sih sharing lagi ke kita ya. Mungkin di minggu depan atau di beberapa minggu lagi ya dok ya. Ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Dokter Buana untuk sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya pada sore hari ini ya. Mohon maaf bila mana saya salah kata ya. Pak Angga juga terima kasih banyak Pak Angga atas waktunya. Ya. Terima kasih dok. Oke, thank you semuanya. Nah ini akan ada di YouTube, akan ada di Facebook nanti kalau hari ini. Oke, terima kasih. Thank you dok. Selamat sore semua. Selamat sore.